Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah beri kemudahan untuk anak-anak memahami materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang operasi hitung pecahan. Kalian masih ingat materi tentang pecahan? Ini kita pelajari di kelas 5 semester 1 bagian awal. Nah, hari ini kita akan ketemu lagi dengan operasi hitung pecahan. Materi yang pertama adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan ini ada berbagai macam ya. Ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan desimal, ada juga yang namanya pecahan persen. Nah, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pecahan ini dan bagaimana cara merubahnya. Kalau pecahan biasa itu bentuknya adalah A per B. Misalnya contohnya 3/4, kemudian 1/2, dan lain sebagainya. Kalau pecahan campuran, ini dia bentuk campuran dari pecahan biasa. Misalnya 2/1/3. Ini namanya pecahan campuran. Nah, ini bisa kita rubah menjadi pecahan biasa gitu. Caranya gimana? Nanti akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal ini bentuknya adalah bilangan desimal, bilangan dengan tanda koma. Misalnya adalah 0,5 atau 2,5 dan lain sebagainya. Kalau pecahan persen, itu adalah bilangan persen. Persen ini adalah bilangan pecahan per 100. Jadi berapapun angka di bagian atas, itu dia harus per 100 supaya bisa menjadi pecahan persen. Misalnya angka di bagian atasnya adalah 3/100. Itu sama dengan 3% gitu ya. Persen ini insya Allah lebih mudah daripada yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini sangat penting karena semua bilangan pecahan yang lain seperti bilangan desimal, bilangan persen itu akan menggunakan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kalau bentuk pecahannya itu adalah A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut, ini namanya adalah pecahan biasa. Sedangkan kalau bentuknya seperti yang bagian bawahnya, ini 1/3/8 itu ada di buku cetak halaman 55. Nomor 3 itu adalah bentuk pecahan campuran. Nah, kemudian pecahan campuran ini tidak bisa digunakan untuk merubah bentuk pecahannya menjadi bentuk lainnya seperti bilangan desimal, bilangan persen, dan lain sebagainya. Bentuk pecahan campuran ini harus kita ubah dulu ke pecahan biasa, baru bisa kita rubah ke bentuk pecahan yang lainnya. Contohnya, bentar, Ibu hapus dulu ini. Nah, untuk contohnya, kalian bisa buka halaman 55 yang nomor 3 ya. Ibu akan langsung beri contoh untuk pecahan campuran. Nomor 3, 1/3/8. Satunya kurang panjang. 1/3/8 ini akan kita rubah dari pecahan campuran ke bilangan atau pecahan desimal. Caranya gimana? Pecahan campuran ini harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya, ingat ya, penyebutnya tetap per 8. Nah, bagian atasnya cara dapetnya gimana? Caranya adalah tinggal mengalihkan 8 dikali 1, kemudian hasilnya ditambah dengan 3. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8. Ditambah dengan 3 berarti 11. Berarti bentuk pecahan biasanya adalah 11/8. Kemudian cara mengubahnya ke pecahan desimal bagaimana? Caranya ada dua cara ya.
bisa langsung kalian rubah 11/8 ini pakai porogapit. Jadi 11 dibagi 8. Gitu. Ini kita rubah pakai porogapit untuk mencari bilangan desimalnya. 11 dibagi 8, kita langsung ambil dua angka, yaitu angka 11. 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? 1, 8 dikurang. Kemudian hasilnya 11 dikurang 8 adalah berapa anak-anak? Ya, 3. 3 kemudian 8 kan nggak bisa nih dikali dengan 3. Nggak bisa menghasilkan angka 3 dikali angka berapapun, berarti angka 3-nya kita tambahin angka 0 di belakangnya, di atas kita tambahin koma. Gitu. Sekarang 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ya, benar. 8 dikali 3. Hasilnya adalah 24. Oke. Sekarang dikurangin. Kita pindah ke sini. 30 dikurangin 24 hasilnya adalah 6. Oke. 8 nggak bisa menghasilkan angka 6, berarti angka 6-nya belakangnya ditambahin 0. Sekarang 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8 dikali 7. Hasilnya 56. Kemudian dikurang 0 dikurang 6, 4. 6 dipinjam 1 tadi, jadi tinggal 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0, berarti hasilnya 4. Nah, 8 kan nggak bisa nih, 4 kan nggak bisa nih ya. Jadi pembaginya 8, berarti di belakang angka 4 ditambahin 0 lagi. Sekarang 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? Ya, dikali 5. 40. Kurang 0. Kalau hasil akhirnya sudah 0, berarti ini hasilnya. Hasilnya adalah 1,375. Gitu. Nah, kemudian ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua gimana? Cara yang kedua adalah dengan mengubah penyebutnya, yaitu 8, menjadi bilangan kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ya, jadi nanti kita akan lebih mudah mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, 8 ini bisa kita rubah menjadi 1000 dengan dikali 125. Kalau 8 yang mau kita rubah menjadi 1000, berarti kan harus dikali 125. Nah, kalau 8 dikali 125, 11-nya juga harus dikali 125. Hasilnya adalah 1375 per 1000. Kemudian, kalau sudah seperti ini, bilangan bawahnya kan sudah kelipatan 10 ya, yaitu 1000 ya. Nah, nolnya kan ada 3. Banyaknya 0 ini menentukan banyaknya angka di belakang koma. Jadi, kalau nolnya ada 3, berarti angka di belakang koma ada sebanyak 3. Nah, kemudian kalian tulis dulu angka awal atau pembilangnya. 1, 3, 7, dan 5. Selanjutnya kalian perhatikan. Karena nolnya ada 3, berarti kalian mulai coret dari belakang. 0 yang 1 dicoret, ini menandakan kita harus menambahkan 1 koma di depan angka yang paling belakang. Nah, gitu. Kemudian masih ada 2 0. 0 yang kedua dicoret, komanya maju. Yang paling belakang dihapus, dia maju 1 langkah karena 0-nya dicoret 1 lagi. Ya, dan masih ada 1 lagi. Angka 0, coret lagi, kemudian komanya kembali maju 1 langkah. Maka ditemukan hasilnya 1,375, sama kan? Gitu. Nah, kalian mau pakai cara yang mana itu terserah anak-anak, pilih cara yang paling mudah menurut kalian. Kemudian, contoh selanjutnya, Ibu akan contohkan untuk angka pecahan biasa dan lebih mudah. Seperti ini, misalnya ada soal 2/5. Harus dirubah ke pecahan desimal. Nah, ini kalian bisa pakai cara yang kedua. Cara yang pertama juga boleh pakai porogapit, cuman kan di sini angka penyebutnya adalah angka 5, di mana 5 itu bisa kita ubah menjadi kelipatan 10. Ya kan? 5 kalau mau dirubah jadi kelipatan 10, berarti dia bisa dirubah ke angka 10 nih.
5 kalau mau dibuat jadi 10, dia harus dikali dengan angka 2. Kalau 5-nya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Lihat, ingat yang Ibu katakan tadi, jumlah angka 0 di bagian penyebut ini akan menunjukkan banyak angka di belakang koma. Kalau 0 cuma 1, berarti banyak angka di belakang koma hanya ada 1. Ya, kita tulis dulu pembilangnya. Pembilangnya adalah 4. Kemudian kita coret angka 0-nya. Angka 0 dicoret berarti kan ditambah koma dari angka yang paling belakang. Angka paling belakang cuma 4 ini, berarti komanya taruh di depan 4. Nah, karena di depan angka 4 tidak ada angka lain, berarti kita harus menambahkan angka 0 supaya bilangan desimal itu bisa berdiri sendiri. Jadi hasilnya adalah 0,4. Lihat, ada satu angka kan di belakang koma. Nah, terus kalau mau pakai cara porogapit bisa? Tentu saja bisa. 2 dibagi 5. 2 nggak bisa nih dibagi 5. Artinya kita tambahin angka 0 di belakang 2. Di bagian atas tambahin 0 dan koma. Gitu. 5 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 5 dikali 4. 20. Kurang hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti ini hasilnya. Sama bukan? Itu adalah cara mengubah pecahan desimal, pecahan biasa ke pecahan desimal. Kalau pecahan desimal ke pecahan biasa, itu jauh lebih mudah. Contohnya, misal Ibu punya angka 3,5. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? Iya, ada satu angka di belakang koma. Kita tulis angka pada soal tanpa koma. 3 dan 5 karena ada satu angka di belakang koma, kita tulis deh per 10. Karena hanya ada satu angka di belakang koma, artinya hanya ada satu 0 di belakang angka 1 sebagai penyebut. Gitu. Ingat, kita tinggal balik konsep di materi yang awal. Kalau misalnya soalnya 0,56. Ini 0,56 kita tulis lagi semua angkanya, tapi angka 0 di bagian depan tidak perlu ditulis. Langsung 56 lihat ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka. Kita tinggal tambahkan. Tetap ya, angka penyebutnya paling depan adalah 1, karena 2 angka di belakang koma kita tambahin 0 dan 0. 56 per 100. Gitu caranya. Lebih mudah bukan? Nah, selanjutnya adalah materi untuk mengubah pecahan menjadi bentuk persen. Ini lebih mudah lagi. Materinya hampir sama dengan desimal, tapi ini yang dirubah adalah bentuk persen. Ingat, bilangan persen itu adalah bilangan per 100. Artinya pecahan itu harus dalam bentuk bilangan per 100 kalau mau dirubah ke dalam bentuk persen. Misalnya ada angka. Aduh, ini nggak jelas angkanya ya. 3/4. 3/4 ini kita mau rubah ke bentuk persen. Caranya gimana? Caranya kita merubah penyebutnya. Ingat ya, dia bilangan per 100, artinya penyebutnya harus dirubah menjadi angka 100. Sekarang, gimana cara merubah 4 menjadi 100? Kalau kalian belum terlalu hafal perkalian, kalian bisa langsung 100 dibagi 4. Kalau kalian hitung pakai porogapit, ini pasti nanti hasilnya ketemu 25. Artinya 4 harus dikali dengan 25 biar menghasilkan angka 100 gitu. Nah, berarti di sini dia harus dikali dengan 25. Kalau penyebut dikali 25, pembilang juga harus dikali dengan 25. 3 kali 25 hasilnya 75. 4 kali 25 hasilnya 100. Kalau dia sudah bentuknya per 100 pecahannya, itu kita tinggal rubah. Pembilangnya ditulis ulang 75. Bilangan per 100 ini kita rubah jadi persen. Begitu caranya. Lebih mudah bukan? Nah, sekarang kalau kebalikannya gimana? Kalau kebalikannya justru lebih mudah lagi. Perhatikan ya. Misalnya, Ibu punya angka 35%. Mau kita rubah nih ke dalam bentuk pecahan. Ingat, bilangan persen adalah bilangan per 100.
berarti 35 per 100 segitu. Bisa disederhanakan? Kalau bisa, kita akan sederhanakan 35 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5. Harus bisa dibagi dengan angka yang sama, nggak boleh beda ya. Kalau 35 mau dibagi 5, 100-nya juga harus dibagi 5. 35 dibagi 5 hasilnya 7, 100 dibagi 5 hasilnya, ya benar, 20. Ini hasilnya untuk mengubah bilangan persen ke pecahan biasa. Nah, kemudian materi selanjutnya kita akan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas. Ini ada di buku cetak halaman 60. Ini caranya sebenarnya hanya dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bilangan bulat yang diketahui pada soal, gitu ya. Kalau di halaman 60 itu dia soalnya soal cerita, ayah mengisi tangki mobilnya dengan 12 liter bensin, berarti diketahui saya mengisi tangki dengan 12 liter bensin. Kemudian, setelah digunakan untuk pulang pergi ke rumah paman, sisa bensin tinggal 5/6 bagian. Sisa bensinnya tinggal 5/6 bagian. Berapa liter banyak bensin yang telah digunakan? Nah, 5/6 ini kan sisa ya. Berarti, kalau itu adalah sisa yang digunakan berapa? Itu kan yang pertanyaannya kan. Nah, caranya begini. Kalau penyebutnya adalah 6, keseluruhan pecahan tersebut berarti adalah 6/6. Karena penyebutnya adalah 6. Nah, dikurangin bensin yang tersisa adalah 5/6. 1/6 ya. Langsung boleh dikurang karena penyebutnya sama. Ya, jadi hasilnya 1/6. Ini yang digunakan. Ini yang kita pakai untuk menghitung. Oke. 1/6 bagian dari keseluruhan bensin ayah 12 liter. Itu caranya dikali. 1/6 dikali 12. Nah, 1 dikali 12 hasilnya 12/6. Berapa? Per itu sama dengan dibagi ya. Jadi 12 dibagi 6. Hasilnya 2 liter. Gitu. Atau boleh juga saling coret. 1/6 dikali 12. 6 sama 12 sama-sama bisa dibagi 6. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Sisanya 1 dikali 2 hasilnya 2. Terus penyebutnya 1. 2/1 sama dengan 2. Hasilnya sama. Ya kan? Sama-sama 2 liter. Nah, itu cara untuk mengerjakan atau menentukan nilai pecahan suatu bilangan atau kuantitas. Demikian materi hari ini. Nah, untuk latihannya, anak-anak